Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu demokrasi dan HAM. Yang beranggotakan saya, Ahmad Cipolla Jadis, dengan NIM 2024-240. Yang kedua ada Iqyal Jumat Aji dengan NIM 2021-201. Yang ketiga ada Meter Singgi dengan NIM 2024-20-132. Yang kelima ada Bidang Warna Nabila dengan 2024-201-49. Karena ada Fadila dengan NIM 2024-201-64. Kita ada Kawadah dengan 2024-211-2. Sekian demokrasi. Demokrasi pengertian umum adalah sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilaksanakan bersama rakyat dan rakyatlah memegang kekuasaan sendiri. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah from the people, by the people, and for the people, yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya ada bentuk dan sistem demokrasi. Bentuk dari demokrasi ada dua. Yang pertama demokrasi langsung dan tidak langsung. Dengan demokrasi langsung yaitu suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan hakim. Lalu ada demokrasi tidak langsung yaitu rakyat menggunakan haknya melalui orang-orang yang dipercaya. Lalu ada sistem demokrasi. Demokrasi di Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila dan sistem demokrasi meliputi musyawarah, pengadilan sosial, mengedepankan kepentingan bersama, serta toleransi dan gotong royong. Lalu ada prinsip terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Yang pertama ada perlindungan konstitusional, yang kedua ada kehakiman yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga ada pemilihan umum yang bebas, yang keempat ada jaminan HAM, yang kelima kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang keenam kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan oposisi, serta yang ketujuh itu pendidikan kewarganegaraan. Sejarah demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer yang dimulai pada tahun 1945 sampai 1959, di mana pada masa ini demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia setelah resmi menjadi negara yang merdeka. Perkembangan demokrasi parlementer ini ditandai dengan keluarnya maklumat nomor 10 pada 3 November 1945 oleh Muhammad Hatta. Pada maklumat tersebut dijelaskan bahwa perlunya pemilu pada Januari 1946 dengan tujuan demokrasi ini adalah untuk memberikan hak suara kepada rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen. Lalu yang kedua itu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi masa ini ditandai dengan adanya kepemimpinan Soekarno yang bersifat otoriter mengambil dekret presiden pada 5 Juli 1999. Setelah lepas dari otoriter, demokrasi ini dipilih untuk mengatasi perpecahan yang muncul pada politik Indonesia. Melalui demokrasi terpimpin ini, presiden memilih kekuasaan paling besar dalam mengatur pemerintahan serta parlementer di Indonesia. Kemudian, demokrasi Pancasila tahun 1946 sampai 1998. Demokrasi Pancasila ini berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru oleh pemerintahan Soeharto. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai demokrasi yang sesuai dengan tradisi dan filsafat hidup masyarakat Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila memberikan kekuasaan pada rakyat untuk terlibat dalam proses politik melalui pemilu dan berlandaskan nilai Pancasila. Yang keempat, demokrasi pasca reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada perkembangannya, praktik demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dengan sistemnya yang lebih terbuka dan tetap ada partisipasi dari rakyat. Sebagai contoh adanya kebebasan pers, kebebasan partai politik, kebijakan desentralisasi dan pelaksanaan pemilu. Dan selanjutnya yaitu instrumen demokrasi. Satu, pemilihan umum, proses di mana warga negara memilih wakil untuk posisi pemerintahan, baik pemilihan presiden, anggota legislatif, dan pejabat lokal. Yang kedua, perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memilih perwakilan yang akan bertindak atas nama mereka. Yang ketiga, kebebasan berpendapat, hak menyampaikan pendapat, kritik, dan ide tanpa takut akan pembalasan. Ini mencakup kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Yang keempat, organisasi masyarakat sipil, kelompok yang mewakili kepentingan tertentu seperti LSM yang berperan dalam mengawasi pemerintahan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. Yang kelima, sistem hukum yang adil, adanya sistem yang melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan proses hukum. Dan yang keenam, transparansi dan akuntabilitas, atau pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka yang memberikan informasi yang jelas kepada publik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu referendum dan inisiatif rakyat, proses di mana rakyat dapat memberikan suara langsung pada isu-isu tertentu atau mengusulkan program kebijakan. Selanjutnya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia berdasarkan dari kebebasan hak
sejati yang dikembangkan di Eropa oleh Sherlock abad ke-17 dengan mereka hidup, kebebasan, dan pendidikan. Perkembangan ini terjadi melalui makna kata tahun 1715, Revolusi Amerika tahun 1776, dan Revolusi Prancis tahun 1789. Dan masuk ke Indonesia melalui penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Lalu diadopsi dalam Undang-Undang 1945 sebagai perlindungan hak warga negara. Pembahasan hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat diganggu, dan meliputi hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, hak atas pendidikan, dan lainnya. Dasar hukum HAM yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28B, yang kedua Undang-Undang Nomor 39 tahun 1929 tentang hak asasi manusia, yang ketiga Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang keempat adalah Konvensi Standar atau PBB 1998 sebagai referensi internasional. Selanjutnya, ciri-ciri HAM. 1. Bersifat universal, berlaku untuk semua orang. Kedua, tidak dapat dicabut. Yang ketiga, tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, berlaku selamanya. Yang kelima, dijamin oleh hukum. Jenis dan upaya HAM. Jenisnya adalah 1. Hak sipil dan politik. Hak hidup, hak kebebasan beragama dan berpendapat. Hak memilih dalam pemilu. Yang kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial dan layanan kesehatan. Yang ketiga, hak atas pembangunan dan lingkungan, hak hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, serta hak atas pembangunan yang berkelanjutan. Upayanya adalah 1. Upaya penegakan HAM. Yang kedua, pendidikan dan penyuluhan HAM. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Yang keempat, peran aktif dari masyarakat dan media. Yang kelima, dukungan organisasi nasional dan internasional. Selanjutnya ada instrumen HAM. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Undang tahun 1948. Dokumen pertama yang paling penting yang menguraikan hak dasar manusia secara universal. Meskipun bukan perjanjian yang mengikat secara hukum, Undang menjadi dasar bagi instrumen HAM lainnya dan internasional. Yang kedua, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ICCPR 1966 mengatur hak sipil politik seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan atas pengadilan yang adil dan perlindungan dan penyiksaan. Merupakan perjanjian yang mengikat secara utuh bagi negara yang meratifikasinya. Selanjutnya ada Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966 mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Juga merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya ada kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998 pada 12 Mei 1998 saat demonstrasi menurut bulan diri Presiden Soeharto, aparat keamanan menembaki mahasiswa di Universitas Jakarta. Akibatnya 4 mahasiswa tersebut tewas dan puluhan lainnya terluka. Kasus ini menjadi simbol pelanggaran HAM berat terkait kebebasan berpendapat dalam hak hidup. Meskipun ada proses hukuman bagi pelaku ringan dan tidak memuaskan hak dan korban. Tujuan dari materi ini adalah demokrasi dan HAM, yaitu adalah demokrasi dan asasi manusia adalah dua pilar penting dalam bernegara yang saling mendukung. Demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat dan hukum yang adil. Sementara HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Penegakan HAM merupakan tanggung jawab negara, orang masyarakat dan lembaga terkait. Dengan demokrasi yang sehat dan menghormati dasar HAM, tercipta masyarakat yang adil, bebas dan bermartabat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.